Pasukan Sandiwara. Kali ini Toto Estiradik akan memainkan lakon Lelaki yang Baik dan Kata-Kata. Diambil dari cerita pendeknya sendiri dengan judul yang sama dari buku cerita Sokrates atau Telunjuk Miring di Kening. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara yang budiman, pokok pembicaraan apakah yang paling disenangi seorang lelaki yang baik? Jawabnya, dirinya sendiri, bukan? Nah, sekarang saya akan bicara tentang diri saya sendiri. Maaf, saudara bilang apa? Benar sekali. Kalimat barusan itu memang saya modifikasi dari omongannya Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky dalam novel Notes from Underground yang diterjemahkan Asrul Sani sebagai catatan dari bawah tanah. Saya yakin saudara pastilah mengira saya seorang snob atau agak-agak snob yang merasa hebat dengan mengutip kata dan kalimat-kalimat gagah dari orang-orang hebat, cerdik cendekia, lagi bijaksana. Iya kan? Comot sana, comot sini, dan bergaya tengik seolah-olah pandai, pintar, dan cerdas. Atau mungkin saudara-saudara juga mengira sumur kreativitas saya sedang kekeringan ide alias mandul, sehingga tidak mampu membuat kalimat-kalimat pembuka sendiri. Saya juga yakin seyakin-yakinnya saudara-saudara pasti sedang mencibir sinis sambil geleng-geleng kepala. Susah. Memang benar-benar susah hidup sebagai lelaki yang baik di abad yang sudah tua bangka ini. Kata-kata bijak, kalimat-kalimat agung telah diborong dan menjadi hak milik dalam kitab-kitab suci para nabi, buku-buku para filsuf, prosa-prosa para pengarang, puisi-puisi para penyair, dan sebagainya, dan seterusnya. Bayangkan, sewaktu saya atau saudara bicara anu atau menulis itu, pasti ada saja yang serta-merta berteriak, menuduh, atau bahkan menggugat. Itu si Shakespeare. Itu sabda Rasul Muhammad. Nah, itu Sartre punya. Membuntuti Kafka dia. Benar-benar epikon. Itu nyuri abis punya Brodsky. Kebanyakan mengutip pendapat orang lain. Originalitas dan otentisitas pemikirannya patut diragukan. Bla bla bla. Sungguh sering saya menyesal dilahirkan belakangan. Mengapa saya tidak dilahirkan sebelum nabi-nabi, filsuf-filsuf, pengarang-pengarang, dan penyair-penyair itu? Kalau saja boleh memilih, saya ingin dilahirkan pada zaman prasejarah. Saya akan memproduksi sekian banyak kata dan kalimat sehingga semua orang sesudah saya akan kelabakan berkata-kata. Sehingga pilihannya hanya mengutip dan mencuri kata-kata saya atau diam 1000 bahasa. Tapi saya dilahirkan ke bumi ini pada penghujung abad ke-21 Masehi dan tumbuh sebagai lelaki dewasa di permulaan abad ke-21 ini yang seluruhnya sudah sumpek oleh kata-kata.
Barangkali lebih tepat dikatakan, jika kata-katalah yang telah sumpah di bumi yang begitu gampang dilipat ini. Apa? Saudara bilang apa? Ngomongnya yang keras, biar kedengaran terang dan jelas. Jangan bergumam seperti itu. Oh, begitu toh. Ya, memang betul kok. Saudara juga pasti ingin disebut sebagai lelaki baik, bukan? Apa? Tidak perlu berkelit begitu. Jujur sajalah. Kita tidak perlu malu mengatakan bahwa kita sesungguhnya ingin dan selalu ingin disebut sebagai orang baik. Mana ada sih orang mengaku-ngaku dirinya buruk atau merasa senang dikatakan sebagai orang jahat? Apa? Bung lelaki jelek, orang jahat. Itu kan bisa-bisanya Bung saja demi memperoleh citra baik di forum ini. Coba kalau yang mengatakan bahwa Bung itu jelek adalah saya atau orang lain, pasti Bung langsung marah dan bilang, enak aja lu, memangnya lu yang paling ganteng dan baik. Iya kan Bung? Bung tersenyum simpul begitu, menandakan Bung setuju dengan pendapat saya barusan, bukan? Sudahlah. Kita tidak perlu berdebat panjang soal itu. Seluruhnya saya pulangkan pada kejujuran kita masing-masing. Sebetulnya, tanpa tambahan apa-apa, kehidupan ini akan menarik selama kita dapat menemukan orang-orang yang jujur dan berani berterus terang. Orang-orang yang tidak mempunyai tedeng aling-aling, tidak berpura-pura, dan tidak malu mengakui bahwa kita bukan pahlawan. Saudara tersenyum geli mendengar saya bicara seperti itu. Saya tahu saudara sedang mencemooh saya karena saya sedang mengutip Budi Dharma pada bagian 6 novelnya yang berjudul Olenka. Ya, saya akui itu. Dan saya tidak malu karenanya. Sudah saya bilang bahwa muka bumi ini telah sumpah oleh kata-kata dari mereka yang terlahir duluan ketimbang kita. Tapi terus terang, saya juga sering meragukan kata-kata itu benar-benar begitu saja keluar dari mulut Budi Dharma tanpa dia memiliki pengetahuan sebelumnya dari orang-orang lain. Mungkin saja dia sebenarnya hanya mengucapkan kembali omongan orang lain. Soalnya, jauh sebelum saya suka membaca novel, saya juga pernah mendengar kata-kata serupa itu dari mulut ibu saya yang tinggal di kampung, tidak tamat sekolah dasar, dan saya tahu betul tidak membaca Budi Dharma atau Sultan Takdir Ali Sahbana atau Hairil Anwar atau Sutarji Kalsumbahri atau Seno Gumiraji Dharma atau Nirwan Dewanto. Apalah lagi yang namanya Nietzsche, Derrida, Foucault, Saussure. Uang ibu saya itu lebih lancar baca aksara Arab daripada Latin. Dan sehari-hari cuma ngajar ngaji ibu-ibu tetangganya di majelis taklim. Tapi sekali lagi sudahlah. Kita tidak perlu mempersoalkan itu lagi. Apakah saudara mau mengakui atau mengelak? Terserahlah. Yang jelas, semua omongan, sikap, dan perilaku kita sebenarnya hanya bermuara pada satu titik saja, yaitu ingin disebut sebagai orang baik, sebagai lelaki baik. Apalagi kalau ada perempuan di dekat kita. Apa? Saudara tidak begitu? Yang benar saja. Cobalah saudara periksa pengalaman saudara manakala berpacaran atau hendak meminang seorang perempuan sebagai istri saudara. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saudara akan mati-matian menyembunyikan seluruh keburukan saudara dan mati-matian menampakkan seluruh kebaikan saudara agar perempuan itu terkesan
dan menilai saudara sebagai lelaki sopan dan baik. Jangankan keburukan yang amat sangat, kentut saja bakal saudara tahan mati-matian agar tidak meletup ketika saudara sedang berduaan dengan pacar. Apalagi di seberang saudara duduk pula calon mertua. Bahkan cara duduk, cara bicara, cara tertawa dan tersenyum pun bakal saudara setel sedemikian rupa supaya saudara kelihatan baik, menawan, dan penuh pesona seperti tokoh-tokoh dalam novel-novel dan sinetron-sinetron picisan. Bahkan jikapun saudara sadar wajah saudara nyata-nyata handsome atau body saudara benar-benar seksi atau kantong saudara sungguh-sungguh kaya. Saya cuma ingin bilang bahwa kita sesungguhnya penipu. Kita ingin selalu tampak sebagai lelaki baik karena kita mengetahui dan menyadari bahwa kita penuh kekurangan, tapi sekaligus dengan itu kita berupaya dengan keras mengelakkannya. Kita mencintai sekaligus membenci diri kita sendiri. Dan karena kita tidak tahu bagaimana cara mengelak dari segala kekurangan itu, kita pun lantas berpura-pura sebagai lelaki baik. Itu karena kita memang malu mengakui diri kita yang sebenarnya, yang rombeng di hadapan orang lain. Barulah jika kita sedang sendirian di kamar, menatap ke dalam cermin, kita suka bersedih, menangis, melihat seluruh kekurangan itu. Lantas menghayal sebagai pangeran tampan dengan jubah dan kuda putihnya, sebagai jagoan macho dengan leather jacket dan mobil sport terbaru. Pokoknya sebagai hero yang anggun dan agung. Yang gawat adalah bahkan manakala kita sedang bersendiri pun kita senantiasa mematut-matut diri, menutupi kerombengan kita dan berkata, "Hai, betapa kasetnya aku, betapa tampannya beta." Cis, narkisus banget. Apa? Saya juga narsisus? Saya akui, memang saya narsisus karena tadi saya menyebut diri sebagai lelaki baik. Tapi justru dengan tanpa sungkan-sungkan saya mengaku bahwa saya narsisus, maka saya telah terhindar sebagai narsisus. Saudara kan menganggap narsisus itu jelek, buruk. Jadi pengakuan bahwa saya narsisus mohon digarisbawahi pada kata pengakuan ya. Berarti saya mengakui bahwa saya punya sifat jelek. Lain soalnya jika saya atau saudara tidak mengakuinya. Itu berarti saya atau saudara menganggap diri tidak punya kejelekan, selalu melihat diri sebagai baik dan tampan. Barulah itu benar-benar narsisus namanya. Asal tahu saja, ketika di awal tadi saya mengatakan bahwa pokok pembicaraan yang paling disenangi seorang lelaki yang baik adalah dirinya sendiri, dan kemudian saya melanjutkan bahwa saya akan bicara tentang diri saya sendiri. Sebenarnya kalimat berikutnya yang akan saya katakan sesudah itu adalah bahwa lelaki yang baik itu senantiasa menyadari hal-hal yang tidak baik yang ada dalam dirinya, dan dengan jujur mengakuinya, baik di hadapan orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Masalahnya
Belum lagi saya mengucapkan kalimat penting itu sebagai gagasan utama atau logos dari keseluruhan kalimat-kalimat saya. Saudara-saudara telah bertindak tidak sopan dengan menyela pembicaraan saya. Ketidaksopanan saudara-saudara juga terus dipamerkan dengan kelakuan saudara-saudara yang sukanya letuk begitu saja. Saudara yang di pojokan itu baru juga menyeletuk lagi. Apa? Saya kurang mendengar saudara bilang apa. Tapi buat saya itu tidaklah penting. Karena sekarang saya tak berminat lagi meneruskan pembicaraan ini. Silakan sajalah saudara-saudara yang bicara. Dan saya yakinnya saudara juga akan berbicara tentang diri saudara sendiri. Wassalam.